Iya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Lagi On Air. Ya, Iya, masih alhamdulillah. membahas mengenai Masalah sholat kita ya, sholat, urgensi betul. sholat itu sendiri. Bagi Mhm, Anda yang ingin bergabung di iya. kesempatan kali ini, mungkin ada pertanyaan, silakan menghubungi kami di 061 7944 282. Iya, atau juga pesan singkatnya di 0852 7115 3456. Iya, Masya Allah. Ustadz, kita lanjutkan Mhm, pembahasan. Ini mengenai tadi yang terpotong nih Ustadz ya. Iya, Bagaimana seseorang mengaitkan sholat itu dengan dunia, mmm, kesehatan, dan juga iya, orang meninggalkan sholat, dia tahu wajib, heeh, sholat itu wajib, tapi ya gimana, heeh, kerjaan nanti terpotong. betul betul, Butuh duit gitu kan istilahnya. dan banyak juga yang menyangka bahwasanya, apa namanya, sholat itu nggak menjamin jadi hidup senang bahagia gitu, Zat. Mm-mm. Karena banyak orang yang nggak meninggalkan sholat malah dia hidupnya penuh dengan kemewahan gitu, Zat. Jadi ini yang mungkin kita luruskan, Zat. ya itu tadi Bang Batur dengan Abu Nabil ya. Orang yang biasanya kan cenderung mengukur dengan materi ya. Mm-mm. Mhm, Materi itu makanya saya bilang bahwasanya Namrud, kemudian raja-raja yang lain seperti Firaun dan sebagainya, mereka itu yang kufur, bahkan mereka mengaku saya ini adalah sebagai Tuhan, bukan saja Mhm. meninggalkan sholat ya, mmm, tapi kemudian Allah memberikan istidraj. Istidraj itu istirahat, adalah memberikan semuanya fasilitas agar apa? Agar dia semakin kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. makin Itu yang jauh. kita khawatirkan. Mudah-mudahan bagi kita yang meninggalkan sholat tidak pada level itu, yang Mhm, bisa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar kemudian kita lebih gampang untuk bertobat kepada Allah. Iya. mhm, Dan yakinlah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ada kegundahan di dalam hatinya. Hmm. Biarpun dia bergelimang dengan harta, Mm-mm. uang banyak, kesehatan diberikan, akan tetapi tidak mendapatkan ruh, mhm, ketenangan dalam jiwa. iya, Dan orang yang sholat, ketika belum sholat saja, kan kita kadang kita rasakan, ini kita Mhm. belum sholat Iya, karena betul betul. kesibukan mungkin atau faktor di jalan dan sebagainya, kita merasa belum tenang. Resah gitu. Ada yang gelisah Zat, ya. kurang sesuatu. Nah, Betul betul. itu kan adanya perasaan yang kemudian sudah mendarah daging. Itu Mhm. Mhm, bentuk kenikmatan yang diberikan Allah. Masya Allah. Jadi jangan berpikir bahwasanya kenikmatan itu adalah materi saja. mhm, Mhm. Adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan, itu juga disebut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya nikmatnya, Allah. masya Nah ini Allah. ketenangan jiwa ya. Itu Berarti yang paling penting, betul mhm, ketenangan jiwa itu bisa didapatkan dengan mengerjakan mengerjakan sholat. sholat. Karena berapa banyak orang yang akhirnya lari pada hal-hal yang negatif ya, Betul karena dia ingin mencari ketenangan, betul. masalah yang mungkin sangat membebaninya ya, Mhm. ternyata sholat solusi gitu. Ternyata sholat solusi ya. Masya Allah. Nah Ustadz, kemudian kita berbicara mengenai ada penelpon nih, Ustadz. Iya, Oh iya, Kita silakan tahan silakan. Ustaz. dulu ya. Iya. Kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Iya, siapa dan di mana? Aisyah, Mas. Ya, baik. dengan Silakan Aisyah. pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kok kurang jelas ya? Ya, silakan. Iya. Ini Bapak, saya kan ada pekerjaan di Bali gitu. Heeh, Terus saya tuh sholat di sana. Saya tuh sholatnya tuh gini Bapak, di rumahnya kan jauh dari masjid gitu di sana kan. Mm-mm. mhm, Jauh dari masjid. Setelah itu saya sholat di rumah mereka. Banyak apa ya, sesembahan kayak gitulah Bapak, saya nggak tahu namanya. mmm, Terus di sana juga dipenuhi anjing dan babi gitu. mhm, Nah, saya terpaksa sholat di sana karena memang tidak ada tempat lagi. Nah, apa sholat saya itu kira-kira rusak atau tidak gitu Bapak? Iya. iya, Sedangkan saya di sana ada 4 hari. Mm-mm. mhm, Jadi sholat saya itu rusak atau gimana? Atau memang saya harus apa mengulangi lagi Mengulang sholat gitu di ya. sini gitu di Mm-mm. kampung kita sendiri gitu. Baik, iya baik. baik, Iya, dan ini Bapak, saya di sana juga disuguhin dengan makanan-makanan kecil. Mm-mm. Itu saya mmm, makan seperti minuman, tetapi kalau makan nasi enggak gitu. Saya cuma makan makanan-makanan yang kecil gitu. Iya. makanan Itu saya ringan ya, makan Bapak karena saya menghargai gitu. Mm-mm. mhm, Dan sedangkan saya berwudu juga di sana disiapin air-air yang dari keran langsung gitu. Jadi Iya. enggak sembarangan air gitu. Baik, mhm, baik. Ya, karena mereka sangat baik pada saya, jadi saya juga menghormati mereka. Iya. Mm-mm. Ya, sudah Bapak, Mas. yo, Iya. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik wabarakatuh. ya. Dari Aisyah di Lampung. Lampung, tidak Mm. makan besar tapi makan kecil, tidak makan nasi padahal nasi kecil-kecil kan. Mm. Baik Ustadz, ada Jadi, dua pertanyaan nih Ustadz. Iya. yang pertama soal Mengenai sholat. sholat tadi ya. Iya, Beliau jadi ke gimana suatu daerah hukumnya gitu ya, sholat di tempat yang katanya di situ di rumah ya banyak banyak sesembahan. patung gitu. Saat ini berarti menunjukkan ini bukan rumah non muslim gitu saat Iya. ya. Kemudian juga ada hewan-hewan katanya, hewan-hewan yang dalam agama kita diharamkan. Itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Ibu Aisyah ya, Mm. yang kemudian melakukan perjalanan ke Bali, kemudian tidak mendapatkan tempat kecuali di tempat rumah itu ya. Iya. Dalam artian pertama, Ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama bagi wanita itu dianjurkan untuk sholat di rumahnya. Sholat di rumah, bukan mesti di masjid, ya kan? Dan biarpun ketika ke masjid itu dibolehkan, maka kata Rasulullah itu wala tamna'u ima Allah masajidallah. Mm. Dan jangan bagi kita seorang suami laki-laki ketika ada istri kita atau anak perempuan kita yang mau ke masjid, nggak boleh dilarang pada asalnya ya. Nah, kalaupun kita berangkat ke masjid itu mungkin bagus dalam artiannya, bukan berarti bagi wanita dilarang untuk di masjid. Nah, kemudian kasus Ibu Aisyah ini yang kemudian jauhnya antara rumah dengan masjid, tidak mendapatkan. Pertama, ketika di rumah non muslim, apakah boleh sholat di rumah non muslim? Boleh, secara umum boleh, karena kata Rasulullah itu bahwasanya tanah Allah ini semuanya tohuran. Tohuran itu suci. Suci. Jadi di rumah non muslimkah atau di rumah muslimkah secara hukum sah. Nah, ketika ada berhala-berhala, maka carilah ruangan yang tidak ada berhala. Kita harapkan ya, tidak ada berhala. Nah, itu dia yang harus dilakukan, dicari adalah tempat yang tidak berhala. Syarat sah sholat itu adalah pertama adalah suci, tempat ya suci, dan semua tanah Allah ini asalnya suci. Sampai kita mendapatkan bahwasanya itu benar dengan kelihatan seperti ada kotoran anjing misalnya atau kotoran babi di situ, maka kita tidak boleh. Baik di pakaian kita, di tempat sejadah kita, di ruangan itu, maka kita tidak boleh ketika tempat itu najis ya. Nah, sama juga ketika ada anjing dan babi, kalau dia tidak masuk ke ruangan itu, tidak ada kelihatan jelas, maka secara hukum boleh. Karena kita menghukumi apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Tapi kalau jelas kelihatan di situ ada najis, ada darah, ada kemudian kotoran hewan ini, maka secara hukum tidak boleh. Dan itu najis tempatnya ya. Tapi ketika tidak ada, kelihatan bersih, kita kan ragu. Tidak ada keraguan dalam masalah yang secara zahir, secara jelas, maka secara hukum dia boleh dan sah dan tidak mesti diulangi. Itu yang pertama. Nah, kemudian masalah makanan ya. Makanan yang tadi Ustaz. Masalah makanan dikatakan al aslu fil asya al ibaha. Asal muasal, asal pada hukum makanan, baik itu minuman ataupun makanan, itu adalah dibolehkan, halal di asalnya. Kecuali kita mengetahui itu apa barangnya, ya kan? Kalau misalnya terbuat dari babi atau dari anjing, daging anjing dan sebagainya, suatu yang jelas haram, maka itu tidak boleh. Siapapun yang memberikan non muslim ataupun muslim, ya kan? Bagaimana dengan bahkan para ulama juga khilaf, ya kan? Masalah tentang sesembelihan. Misalnya kita disuguhkan ayam, ya kan? Oleh non muslim yang sudah disembelih, ini boleh atau enggak? Nah, kita lihat muslimnya itu non muslimnya apa agamanya. Kalau dia ahlul kitab, maka dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan makanan mereka, sesembelihan mereka, makanan mereka ini sesembelihan maksudnya itu halal bagi kalian. Begitu juga makanan kita halal bagi mereka. Jadi dalam artian ini ahli kitab itu apa? Ahlu kitab itu adalah agama yang diturunkan kitab suci kepadanya. Seperti Nasrani kan, kemudian Yahudi. Maka mereka adalah orang agama yang diturunkan kitab yang dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kemudian ada perubahan agama, ya kan? Contoh dikatakan kitab mereka Nasrani ini orang kan senantiasa memahami ini kan ahlu kitabnya sudah berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Lihat, Allah mengatakan wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka itu, sembelihan mereka itu halal bagi kalian.
ini kapan? Ini turun ayat ini adalah ketika zaman Nabi Muhammad. Ya kan? Sementara perubahan agama Nasrani menjadi Trinitas itu sebelum datangnya Rasulullah. Ya kan? Jadi perubahan agama, Isa itu disembah, Maryam itu disembah dijadikan Tuhan, itu kapan? Itu sebelum datangnya Rasulullah. Perubahan agama Kristen ini atau Nasrani ini sudah sebelum datangnya Rasulullah. Nah, sementara ayat ini menunjukkan setelah datangnya Rasulullah. Jadi menunjukkan biarpun khilaf ya, biarpun khilaf, kalau mengatakan oh saya tetap mengatakan itu boleh, silahkan. Karena memang ada khilaf kalangan para ulama menafsirkan ayat ini. Jadi secara hukum ketika makanan itu yang diberikan itu bukan dari satu yang haram yang kita jelas seperti minuman, contoh ya, minuman mineral dan sebagainya yang diberikan, itu secara hukum boleh. Ya kan? Atau makanan, kue dan lain sebagainya yang kita tidak ketahui itu ada zat haram, maka secara hukum boleh. Wallahu taala. Iya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Terima kasih ya. atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Ya, Ya, kita insyaallah. masih mengajak Anda juga, sahabat keluarga Muslim, sahabat Arisalah, silakan yang ingin ikut bertanya di 0617944282. Atau juga di pesan singkat kita di Mm-mm. 0852 7115 3456. Baik, Ustadz, kembali ke pembahasan kita. Ustadz, mengenai para ulama atau umat-umat terdahulu atau bagaimana para sahabat menjaga sholat mereka itu seperti apa, Ustadz? Iya. Bagaimana kemudian kita mengambil hikmah ya Iya. dari cerita para sahabat, kemudian ulama-ulama kita, bagaimana mereka menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Yang pertama, yang dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah itu ketika di ujung dari kehidupannya, ketika sakaratul maut, dia mengatakan as-shalah, as-shalah. Masya Allah. Rasulullah itu kemudian mewasiatkan kepada umatnya untuk melakukan sholat. Menjaga sholat. Maka jagalah sholat, kata Iya. Rasulullah. Nah, kenapa sih kemudian kecenderungan kita sekarang, ketika orang tua kita misalnya mau meninggal yang sakaratul maut, dia menyampaikan tolong kuburkan aku di makam di daerah sana. Kita kan mati-matian membela wasiat orang tua kita. Betul. Kalau ada yang menentang, kita berani mengatakan Melawan gitu ini ya. wasiat dari orang Orang tuaku tua, sebelum meninggal. Itu bagaimana perilaku kita kepada orang tua kita. Tapi kemudian wasiat Rasulullah yang di ujung dari kehidupannya ketika sakaratul maut, dia mengatakan as-shalah, as-shalah. Dia mengatakan ummati as-shalah, as-shalah. Wahai umatku, jagalah sholat, jagalah sholat. Jangan sholatnya. Ini kan wasiatnya Rasulullah yang kemudian kita entengnya meninggalkan sholat. Itu kan wasiat ya. Iya. Juga lihat bagaimana kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini setelah meninggalnya Rasulullah, ketika menjadi khalifah kaum muslimin pada saat itu, Umar bin Khattab, dan ketika dia jalan di Madinah dikatakan, dia berjumpa dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ini seorang pemuda yang kemudian dikatakan dia tukang besi, ahli besi, membuat pisau, pedang, keris, parang dan sebagainya. Nah, kata Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan Abu Lu'lu'ah, mengatakan Abu Lu'lu'ah, ketika dia berkomunikasi dengan Abu Lu'lu'ah, dalam hati Umar bin Khattab mengatakan, saya memiliki firasat yang enggak baik ketika melihat anak ini. Ada firasat yang enggak baik. Kemudian Abu Lu'lu'ah mengatakan kepada Umar, Umar, Amirul Mukminin, saya lagi buat sesuatu untukmu yang nanti berita ini selama 2 bulan akan terdengar beritanya antara masyrik ke maghrib, dari belahan timur ke barat. Ternyata dikatakan dia itu membuat pisau yang bermata 2 yang direndam dengan racun selama 2 bulan lamanya. Jadi dia sudah merencanakan untuk membunuh Umar bin Khattab. Iya. Setelah direndam dengan racun yang mematikan, dengan segala racun yang sangat berbahaya, setelah 2 bulan pada waktu subuh, ini kan waktu subuh ini, dia berusaha untuk datang ke masjid. Iya. Yang pada saat itu pasti Umar bin Khattab itu menjadi imam sholat. Nah, ketika ke masjid waktu subuh dikatakan, nah kemudian dia menerobos saf-saf kaum muslimin. Agar apa? Agar masuk kepada Amirul Mukminin, ke Umar bin Khattab yang menjadi imam.
Yang pada saat itu juga khalifah. Nah, bayangkan bagaimana kemudian kedua Umar bin Khattab yang menjadi imam pada saat itu sholat, ya kan, bersama dengan kaum muslimin. Ketika masuk, loh kenapa? Pertanyaan kadang-kadang, kenapa kemudian para sahabat tidak menahannya, Gitu ya. mencegahnya? Nah, dalam riwayat lain dikatakan kita melihat bagaimana situasi sholat subuh. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan para sahabat itu kadang-kadang saya tidak mengetahui siapa di sebelah saya. Sampai nanti sudah sholat selesai, ternyata fulan dan fulan. Saking khusyuk gitu ya. Saking gelapnya. Oh, saking gelap. Tidak ada PLN ya, tidak Betul, ada lampu betul. listrik seperti sekarang ya. Ah, Nah, itulah keadaan masjid, keadaan pada saat itu masih gelap. Jadi dalam artian orang yang nerobos masuk pun kadang-kadang nggak nggak tahu ketahuan gitu. siapa. Kalau mungkin ketika Abu Lulu al-Majusi bisa ditangkap ya. Sampai menerobos sampai ke depan imam, kemudian wata'ana Umar. Kemudian Umar pada saat itu ditusuk. Kemudian dikatakan di leher, di fi batnihi wa tahta surrati. Kemudian di perut, kemudian di bawah pusat, kemudian ditusuk sampai lebar. Sehingga kemudian dikatakan Umar bin Khattab jatuh. Yang menangkap siapa? Anaknya. Nah, Iya. bayangkan bagaimana pendidikan Umar bin Khattab yang dididik oleh Rasulullah, yang senantiasa dia menjadi khalifah, menjadi imam. Kalau sekarang kan susah ya, Betul, betul. presiden menjadi imam dan sebagainya. Nah, yang menangkap juga di belakang itu anaknya. Baik, Masya silakan. Allah. Ustaz, Allah. menarik nih Iya. kisahnya ya, yang tentunya insya Allah kita Insya akan Allah melanjutkan mendapatkan lagi nih, hikmahnya. bagaimana kelanjutan dari kisah Umar bin Betul, Khattab. namun kita harus jeda terlebih dahulu, sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi Lagi on On air. Air.